Jodoh itu ibarat buah semangka. Kulit luarnya hijau, tapi kita tidak tahu apakah isinya berwarna putih atau merah. Pilihlah pasangan yang dapat mendukung kita bersama-sama untuk mencapai ridho Allah Ta'ala. Pilihlah pasangan sesuai kesukaan dan ketidaksukaan kita. Misalnya laki-laki ingin istri yang tidak bekerja, maka sebelum menikah pilihlah calon istri yang sesuai keinginan kita. Jangan sampai setelah menikah baru timbul permasalahan. 1. Wanita yang suka mengungkit kebaikannya. Salah satu sifat yang cenderung ada pada diri wanita adalah selalu merasa benar dan tidak mau disalahkan. Lebih berbahaya lagi terdapat wanita yang suka mengungkit kebaikannya, sifat tersebut tentu adalah sifat tercela. Sebab bagaimanapun juga Islam tidak pernah mengajarkan untuk bersifat ria. Perbuatan kebaikan sudah ada catatannya di sisi Allah Ta'ala, jadi tidak boleh diumbar. 2. Wanita yang suka mengingat kejelekan orang lain. Sebaiknya hindarilah menikahi wanita yang bersifat pendendam dan suka mengingat kejelekan orang lain. Wanita dengan karakter demikian cenderung melupakan kebaikan suami. Dan yang diingat hanyalah keburukannya saja, sifat ini bisa menghapus harapan rumah tangga bahagia. 3. Wanita yang tidak pernah merasa puas. Sifat wanita yang cenderung selalu merasa kurang, dengan kata lain tamak, ini haruslah dihindari. Sifat tersebut dapat merugikan perekonomian suami bahkan menyiksa batin. 4. Wanita yang suka mengeluh. Sifat wanita yang tidak boleh dinikahi, pertama adalah suka mengeluh. Kebanyakan kalau menikahi wanita yang suka mengeluh maka suasana rumah akan terasa sumpek. Jika diberi uang sedikit mengeluh, ditimpa musibah mengeluh, setiap saat mengeluh. Hal ini tentu tidak diperbolehkan dalam Islam dan bisa memicu konflik dalam keluarga. Sebagai manusia kita wajib bersyukur atas apa yang telah diterima. 5. Wanita yang suka berselingkuh. Di zaman sekarang ini wanita bermain dengan laki-laki dianggap biasa saja, padahal pergaulan dalam Islam memiliki batasan-batasan tertentu. Wanita tidak boleh bergaul secara bebas dengan laki-laki non-muhrim, kecuali untuk urusan-urusan penting saja. Misalnya pekerjaan, aktivitas jual beli, urusan sekolah, dan hal-hal lain yang memang tidak bisa dihindari. Namun jika pergaulan tanpa batas, misalnya jalan-jalan berdua, duduk di taman bercanda layaknya sesama wanita, bergandeng tangan berpelukan dengan atau sejenisnya, maka hal itu tentu dilarang. Menikahi wanita dengan sifat demikian bisa membahayakan kehidupan rumah tangga. Bukan tak mungkin ia akan terbawa rayuan laki-laki lain sehingga memicu perselingkuhan. Oleh sebab itu, menikahilah wanita yang baik secara agamanya. 6. Wanita yang suka mengadu. Sifat seperti ini bisa menjadi pemicu hancurnya rumah tangga. Sejatinya, seorang istri tidak boleh mengumbar kejelekan suaminya. Dan jika terjadi masalah di rumah tangga sebaiknya tidak terburu-buru mengadu pada orang tua. 7. Wanita yang cerewet. Wanita memang cenderung lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki, hal itu wajar saja. Namun apabila wanita terlalu banyak omong, atau kata lain cerewet, maka sebaiknya jangan dinikahi. Cerewet di sini yang berarti dalam ruang lingkup negatif, misalnya suka marah-marah dan mengeluh berlebihan. 8. Wanita yang terlalu hobi berdandan. Berdandan memang tidak dilarang dalam Islam. Justru seorang wanita dianjurkan merias diri guna menyenangkan hati suaminya. Namun demikian, berdandan berlebihan juga tidak baik. Ini tidak hanya membuat wanita melupakan tugas utamanya sebagai istri, tapi juga menjurus kepada sifat boros. Selain itu, seorang istri juga tidak diperbolehkan berdandan berlebihan ketika keluar rumah, sebab bisa mengundang lirikan dari laki-laki lain. 9. Wanita yang bersifat kelaki-lakian. Di dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menyerupai lelaki dan lelaki juga tidak boleh menyerupai wanita. Maka dari itu Allah sangat melarang lelaki menikahi wanita yang bersifat kelaki-lakian. 10. Wanita yang sombong. Sombong atau berbangga diri sudah tentu jelas bukanlah sifat yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam.
Maka dari itu lelaki tidak boleh untuk menikahinya. Oke, sekian dulu ya bro, semoga bermanfaat dan saya pamit, sampai bertemu di video selanjutnya.